adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Lo sepercaya, kita semua pasti dalam keadaan sehat ya. Aduh, lo usah kangen banget deh pengen ketemu semua adik-adik sekolah minggu. Tapi walaupun pada saat ini kita tidak bertemu wajah secara langsung, tapi kita bersyukur kita dapat bertemu di dunia digital ya adik-adik ya. Dan kita juga bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kesempatan loh sama Tuhan. Kita mau beribadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita semua saat ini mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, hari ini itu harinya siapa sih? Ya, hari Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, sampai hari Minggu, semua hari itu adalah harinya Tuhan. Yuk saat ini mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Kita boleh sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita katakan sekali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita katakan hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yuk kita sama-sama kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita bergandengan tangan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia
bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersyukur ketika pada hari ini juga kami dapat memuji Tuhan, kami dapat beribadah, bahkan kami diberikan kesempatan untuk boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Nanti persembahannya bisa ditransfer ke gereja melalui papa mama, atau bisa diantar langsung ke gereja. Bisa minta tolong papa mama ya untuk mengantarkan persembahannya. Nah, selama kita mau memberikan persembahan kita mau memuji Tuhan. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan dandani, apalagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita katakan burung pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. 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 Kita sama-sama memuji Tuhan, mohon Tuhan memberkati. Saat ini adalah saat yang sangat indah bagi kita semua,
di mana kita diberikan kesempatan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau naikkan pujian kita, dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka. Dibuka-buka, Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Firman Tuhan sungguh saya suka. Sekali lagi kita katakan dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca lalu berdoa. Firman Tuhan sungguh saya suka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Roh Kudus Tuhan juga menolong mereka untuk mengerti akan setiap firman Tuhan yang boleh didengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya diambil dulu ya, Alkitabnya ya. Adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan semuanya? Ya. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lalu saya akan baca untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Adik-adik, saat ini tema firman Tuhan adalah Petrus mengikut Yesus. Pada suatu hari,
Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, dan orang-orang banyak pada saat itu mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus melihat ada 2 orang nelayan yang baru saja pulang dari menjala ikan. Nelayan-nelayan itu telah bekerja keras. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke dalam perahu Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berbicara kepada Petrus, "Petrus, pergilah lagi ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kemudian Petrus menjawab, "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Seekor ikan pun tidak kami dapatkan. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jala lagi." Kemudian Petrus pun pergi dan menebarkan jalannya ke laut. Dan ternyata, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Petrus dan nelayan yang lainnya, mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ada ikan yang kecil dan ada ikan yang besar. Saking banyaknya ikan, jalan mereka hampir koyak, hampir sobek loh adik-adik jalan mereka. Dan ketika Petrus melihat hal itu, Petrus langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Petrus sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan Petrus merasa bahwa dia tidak pantas untuk bersama dengan Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, jangan takut. Mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia." Adik-adik tahu gak sih apa artinya penjala manusia? Penjala manusia itu artinya membawa jiwa-jiwa kepada Yesus untuk diselamatkan. Dan setelah mereka mendapatkan banyak ikan, mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat. Mereka pun meninggalkan apa yang mereka miliki pada saat itu, yaitu perahu dan ikan-ikan mereka tinggalkan. Lalu mereka pergi untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, untuk kita praktekkan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu ya adik-adik? Yang pertama yang mau kita lakukan adalah percayalah kepada Yesus. Adik-adik tahu nggak sih siapa Yesus? Coba angkat tangannya, siapa yang bisa jawab siapa sih Yesus? Ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sanggup menolong seluruh kehidupan Petrus. Oleh karena itu adik-adik, Petrus memutuskan untuk meninggalkan apa yang dia miliki dan mengikut Yesus.
Begitu juga dengan kita pada saat ini. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Siapa yang mau ikut Yesus? Angkat tangannya yuk. Lausa juga mau untuk mengikut Yesus. Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, dan mari kita mengikut Yesus. Dan yang kedua, adik-adik, yang bisa kita pelajari dan kita mau lakukan dalam hidup kita, yang kedua adalah lakukanlah firman-Nya. Ketika Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu? Iya, Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ketika Petrus melakukan apa yang Yesus perintahkan, mujizat terjadi di dalam kehidupan Petrus. Begitu juga dengan kita adik-adik. Marilah kita menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Misalnya seperti apa sih taat melakukan firman Tuhan? Ya, misalnya taat berdoa, taat beribadah. Kemudian apa lagi sih? Kalau adik-adik ingat, minggu kemarin Lause Sari bercerita mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak, kita harus taat, kita menghormati orang tua kita. Dan ketika kita taat melakukan firman Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan saat ini bisa menguatkan adik-adik semuanya, dan yuk sama-sama kita lakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Saat ini mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk kami boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar barusan tadi, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik pasti tahu ya lagu ini. Mengikut Yesus Keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yuk sama-sama saat ini kita berdiri semuanya. Kita berdoa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.